Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung bersama kami langsung di studio. Kita akan sapa, ada Ketua DPP Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Syazili. Selamat pagi, Kang Aceh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herati. Dan juga sudah bergabung sama kami juga ada Mas Aji Alfarabi, peneliti senior LSI DNIJA. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi, Gina, Vita. Kita ucapkan selamat dulu hasil quick count nih, Kang Aceh akan mengemban amanah lagi ya, Kang ya. Makasih. Kita tunggu real count-nya juga ya dari KPU ya, Kang ya. Oke, kita mau mungkin pertama ke Kang Aceh begini, Kang Aceh. Kalau kita lihat ini meskipun masih quick count ya, kita tunggu tentu perhitungan resmi dari KPU. Tapi kalau kita lihat berdasarkan quick count kan perolehan suara Golkar nih bisa di posisi kedua menggeser Partai Gerindra, yang mana Partai Gerindra ini mengusung ketua umumnya sebagai capres. Nah, ini seperti apa? Apakah memang karena mesin Partai Golkar yang bergerak atau sebetulnya seperti apa sih? Strategi baru ada? Ya, pertama tentu kami ingin menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memilih Partai Golkar. Yang menurut hasil survei hitung cepat, kemungkinan kita akan menempati posisi yang signifikan lah ya. Presentasinya sekitar 14, hampir semua termasuk saya kira Mas Aji juga menempatkan Golkar pada 14,8%. Nah, tentu ini adalah kerja keras para kader-kader Partai Golkar, baik struktural maupun para caleg, dan tentu para simpatisan Golkar yang memang konsisten dengan Partai Golkar. Yang kedua, saya kira fase 2019-2024 ini, walaupun kita terinterupsi karena COVID-19, tapi relatif konsolidasi organisasi kami itu relatif terjaga dengan baik. Ya. Berbeda misalnya dengan 2019 sebelumnya. Kita terfragmentasi, terbelah menjadi 2, konflik internal juga terjadi, ditambah lagi misalnya dengan berbagai kasus yang menimpa para kader Partai Golkar. Stabilitas politik di internalnya Stabilitas politik di internal relatif bisa terjaga dengan baik di bawah kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto begitu. Walaupun tentu kita juga harus meyakini bahwa yang penting adalah bagaimana kita menempatkan para caleg-caleg yang relatif menurut saya memang mereka adalah petarung-petarung yang hebat. Gitu ya. Mereka memiliki kekuatan basis massa yang cukup kuat. Para tokoh-tokoh lokalnya betul-betul bekerja luar biasa, baik di berbagai level, dari mulai tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang mereka luar biasa bekerja. Apakah juga ada faktor para calon kepala daerah juga harus maju di pileg ini sehingga juga mendukung seperti nama? Ya, itu salah satu di antara strategi yang dilakukan oleh kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto yang bagaimana menempatkan para petarung-petarung yang hebat gitu ya. Nah, selain itu juga kami melihat juga ada faktor lain, yaitu konsistensi kita mendukung Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat di iklan-iklan di media ya, kami salah satunya adalah bagaimana kita menyuarakan juga soal keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat ya, survei juga membuktikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan ini kan sangat tinggi, 80%. Hampir 50%. Dan kami meyakini bahwa dengan mengkapitalisasi itu, kami meyakini ini akan memberikan efek positif terhadap Partai Golkar. Tetapi apapun hasilnya, alhamdulillah ya, Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman gitu ya, tentu sama sekali kami bukan berarti kami tidak bekerja untuk presiden. Terus terang saja kami luar biasa ya mendorong agar Pak Prabowo dan Mas Gibran terus disosialisasikan oleh Partai Golkar dan kader-kader Partai Golkar. Dan bahkan kami ingin mengatakan juga dalam kampanye-kampanye kami bahwa Pak Prabowo ini adalah lahir dari rahim Partai Golkar. Oke, gitu. artinya itu tadi yang itu kita tegaskan soal bahwa Pak Prabowo juga lahir dari rahim Partai Golkar. Di samping kita juga harus jujur bahwa
Partai Golkar adalah partai yang pertama mengumumkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Oke, tapi tadi kalau yang kita tangkap dari poin Kang Aceh ini mesin partainya. Mesin partai itu mulai dari kaderisasinya, kemudian kepemimpinan dan stabilitas politik di dalamnya, termasuk juga tadi pengaruh hubungan komunikasi yang baik dengan Presiden Joko Widodo. Ya. Mas Aji juga melihat faktor-faktor atau variabel itu mempengaruhi kenapa suara Golkar bisa berada di posisi kedua saat ini? Ya, jadi Gina dan Rati, kalau kita lihat hasil quick count ya, posisi Golkar saat ini di angka quick count kita 14,93%. Ya. Kita tunggu hasil real count-nya, tapi dari data itu menunjukkan bahwa ini adalah perolehan paling tinggi sejak tahun 2004. Ya. Karena tahun 2019 tadi kurang lebih di angka 12,4%. Pernah di angka 14%, tapi kurang lebih 14,7 di tahun 2014. Jadi secara psikologis ini angka paling tinggi sejak tahun 2004 ketika Golkar menjadi pemenang pemilu saat itu. Ya. Yang kedua kalau kita lihat secara wilayah ya, saya ingin kenaikan Partai Golkar memang ini terjadi di beberapa wilayah yang menjadi basis Golkar. Ya. Sebelumnya menjadi basis Golkar, misalnya di Sumatera, kita lihat teritori Sumatera itu ada kenaikan signifikan sekitar 6%. Ya. Kemudian Banten dan Jawa Barat ya, di tempatnya Kang Aceh ini ada kenaikan kurang lebih sekitar 2%. Justru memang beberapa wilayah misalnya teritori Sulawesi, Bali Nusra maupun Papua, Bali Nusra dan DKI memang ada sedikit stagnan ya atau tidak terjadi kenaikan, tapi wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kemudian Bali, Papua itu kurang lebih ada kenaikan yang signifikan, sehingga memang secara total kita melihat ada kenaikan yang luar biasa, dan ini merupakan satu hasil yang kemudian mengejutkan karena orang bilang Golkar nggak punya capres, nggak punya cawapres, tapi kenaikannya luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi alasan, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Kang Aceh soal ketika Golkar secara konsisten ya mengkampanyekan keberhasilan Pak Jokowi, itu adalah alasan pertama. Jadi ada Jokowi efek. Jadi bukan Prabowo efek karena mendukung pasangan Prabowo Gibran, tapi kita melihat ada Jokowi efek ya. Jadi ada sebagian pendukung Jokowi yang di pemilu-pemilu sebelumnya ya cenderung kemudian memilih misalnya PDI Perjuangan ya, terutama di basis Sumatera, kemudian daerah Jawa Barat. Ini mereka balik kandang ya, pemilih yang kita lihat secara usia umumnya mereka usia di atas 50 tahun, pemilih wong cilik ini balik kandang memilih Partai Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat konsistensi atau kemampuan Partai Golkar ya mempertahankan pemilih loyal ya. Kalau dalam hasil exit poll kita, ini hampir 50% sampai 60% pemilih Partai Golkar saat ini adalah pemilih yang memang memilih Partai Golkar di pemilu tahun 2019 maupun tahun 2014 ya. Ya umumnya mereka adalah pemilih yang minimal pernah ikut pemilu sebelum pemilu tahun 99 ya. 99. Jadi ini memang pemilih loyalnya Partai Golkar. Yang ketiga adalah kemampuan Partai Golkar. Ya, kemampuan Partai Golkar mengambil pemilih baru, terutama pemilih muda. Kemampuan Partai Golkar untuk mengambil pemilih baru nanti kita elaborasi lagi ya di segmen berikutnya. Kita tahan dulu, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau sebelum ke Kang Aceh, mau ke Mas Aji. Mas Aji, tapi kalau melihat tadi kan sudah ada poin-poin yang disampaikan. Kalau dari Kang Aceh juga memang di bawah kepemimpinan dari Ketua Umum Partai Golkar ini, nampaknya sistem meritokrasi di Partai Golkar juga berjalan baik. Khususnya di tahun 2019 sampai dengan 2024. Selain juga dapat mempertahankan pemilih yang loyal kepada Partai Golkar, nampaknya juga ada strategi baru yang digunakan untuk pemilih muda atau pemula ini juga ditangkap nantinya. Iya, jadi hasil exit poll kami itu mengkonfirmasi itu ya. Jadi pemilih muda yang usianya di bawah 40 tahun itu hampir kurang lebih sekitar 17-18% itu memilih Partai Golkar. Ya. Jadi kalau kita lihat mengapa kemudian Partai Golkar mampu mengambil pemilih baru, pemilih yang usianya muda tadi, karena ini sebetulnya strategi yang mungkin disiapkan sejak awal, karena Partai Golkar sadar bahwa basis pemilih partai ini rata-rata memang pemilih yang usianya lebih tua ya, sehingga memang mereka butuh strategi baru. Kalau kita lihat secara internal, memang sekarang banyak tokoh-tokoh muda yang dimunculkan di internal Partai Golkar ya. Misalnya ketua-ketua DPD ya, para panglima daerah, ini rata-rata masih muda ya. Kang Aceh di Jawa Barat ya. Ada Maman di Kalimantan Barat ya. Kemudian Pak Wagub di
Sumatera Utara, ada Pak Sarmuji di Jawa Timur ya, ada beberapa. Jadi banyak tokoh muda yang kemudian dimunculkan sebagai panglima-panglima daerah. Yang kedua adalah kita melihat strategi Partai Golkar dalam merangkul banyak caleg muda masuk ke struktur caleg baik di level pusat maupun daerah, ini juga cukup membantu. Selain yang ketiga, kita lihat adalah kemampuan melakukan kampanye yang masif terutama di medium yang memang bisa menjangkau anak muda, terutama sosial media ya. Jadi baik Facebook, Instagram maupun TikTok. Nah, ini mulai dimasuki oleh Partai Golkar, baik partainya, mesin partai maupun caleg-caleg. Jadi digital juga bermain di situ. Iya, jadi inilah 3 faktor utama yang kami lihat bahwa mengapa kemudian ada kenaikan signifikan suara Partai Golkar walaupun tadi tidak punya capres maupun cawapres, karena selain efek Jokowi, ya kemampuan Partai Golkar untuk bisa membuat strategi yang tepat di pemilu 2024 ini. Oke, sebelum ke Mas Aji lagi tadi menarik. Saya mau ke Kang Aceh. Kalau tadi kan Kang Aceh menyampaikan bahwa ini karena mesin partai macam-macam ya. Salah satu tadi soal kaderisasi, stabilitas politik, termasuk dari komunikasi dengan Pak Presiden Joko Widodo. Tapi kan begini, Kang Aceh, kalau kita melihat pemilu 2024 ini kan serentak ya. Pileg iya, pilpres juga iya. Otomatis kan psikologis partai politik kan pasti konsentrasinya terbelah gitu. Nah, ini bagaimana kemudian sosok yang juga didukung oleh Partai Golkar, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini unggul, sementara di Pileg Golkar juga nomor 2. Apakah sebuah sistem yang sudah terbentuk di Golkar atau seperti apa sebetulnya? Ya, kedua-duanya kita kampanyekan secara bersamaan karena kita memiliki klaim seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya Pak Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Mas Gibran juga kita pertama kali partai yang mendeklarasikan pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden adalah juga Partai Golkar. Jadi 2 klaim tersebut sebetulnya seiring dengan perjuangan partai gitu. Nah, tapi saya ingin menambahkan juga dari apa yang disampaikan oleh Mas Aji, bahwa di dalam strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar, kita kan juga mendorong yang disebut dengan under 40 ya. Banyak tadi disebutkan beberapa kader-kader muda kita yang menjadi kepala daerah maupun yang menjadi anggota legislatif yang kita terus dorong sedemikian rupa agar mereka memiliki kemampuan untuk selalu tampil dengan warna mereka sendiri, dengan cara pandang mereka sendiri. Dan angka 17% itu cukup besar juga ya? Menurut saya cukup besar, dan tentu saya kebetulan dipercaya oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga, untuk menjadi Ketua Golkar Institute ya. Nah, kita sudah melakukan hampir 15 angkatan memberikan pendidikan kepada anak-anak muda di bawah 40 tahun agar mereka memiliki kemampuan berpolitik dengan baik, dengan menekankan kepada 3 pilar politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Nah, hal tersebut tentu menjadi satu perbincangan di kalangan anak muda bahwa proses kaderisasi di tubuh Partai Golkar, dan memang Golkar kita didesain menggunakan mungkin istilah dari, kebetulan saya orang NU, jadi kita menyebutnya al-muhafadzatu ala qadimis sholih, jadi memelihara yang lama tetapi wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita merekrut anak-anak muda generasi milenial yang bisa menjadi kekuatan bagi Partai Golkar. Jadi karena itu kalau dikatakan bahwa Partai Golkar adalah partai tua, ya tidak juga. Kenapa? Karena sekarang justru banyak anak-anak muda yang bergabung di Partai Golkar, dan ini menunjukkan bahwa memang proses regenerasi di tubuh Partai Golkar tetap kita pertahankan untuk bisa lebih baik begitu. Jadi tentu ya kami juga ingin menyampaikan Partai Golkar sangat serius memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran di dalam pemilu-pemilu kita, dan bahkan saya kira kalau kita lihat misalnya seperti di Jawa Barat gitu ya, ada peran Kang Emil juga di situ yang saya kira juga beliau sangat kuat di sosial medianya gitu, dan itu menurut saya juga bisa menjadi salah satu menarik anak-anak muda. Di Jawa Timur juga Pak Haji kita punya selain Mas Armuji ada Pak Dekarwo gitu ya, yang sengaja kita rekrut dan memiliki peran yang cukup penting dalam konteks pemenangan Partai Golkar. Jadi dari berbagai macam spektrum dengan mencoba mempertahankan pemilih
tradisionalnya ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru dari generasi milenial itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dan itu bisa misalnya tercermin juga dari komposisi caleg Partai Golkar. Jadi presentase anak mudanya cukup besar ya, dan yang bisa memahami bahasa anak muda kan hanya anak muda. Karena pemilih muda kita juga cukup banyak. Karena pemilih muda kita juga cukup banyak gitu, kira-kira begitu. Jadi upaya yang dilakukan secara agresif dan juga maksimal oleh Partai Golkar akhirnya membuahkan hasil yang positif juga ya dalam pemilu legislatif kali ini. Ya, terutama yang saya lihat kampanye 3 in 1 ya. Jadi 3 in 1 Partai Golkar. Jadi kampanye untuk Pilpres, kampanye untuk Pileg dan kampanye untuk kepala daerah ya. Tadi sempat disinggung sebelum pemilu kalau nggak salah hampir semua calon-calon kepala daerah potensial itu dikumpulkan oleh Partai Golkar, diberikan rekomendasi, kemudian diminta untuk bekerja untuk partai. Sehingga saya pikir 3 hal itulah yang kemudian menjadi salah satu kunci kemenangan Partai Golkar ya. Mereka bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres dan menaikkan suara partai ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Aji, Kang Aceh sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.